duitnya yang saya tahu 95 ya. Yang 5.800.000-nya udah kita balikin. Yang kemarin di sama Mbak Novi ya Mbak Novi maaf, sama Mbak Pia juga dibalikin, tapi saya nggak tahu itu urusan. Saya memang awalnya nggak fokus dengan donasi, karena saya lebih fokus ke Agus, karena memang dari awal kejadian saya yang bolak-balik rumah sakit, saya yang nemenin sampai dia nginep di rawat, saya yang, karena saya nggak fokus sama yang lain, saya fokus sama Agus. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cak Mamnu. Nah, oke teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali nih, terkait yaitu yang lagi makin seru terbaru teman ya. Ini terkait kedatangan Agus, Elmi dan Wawa ke Polda untuk pelaporan ya ke Teh Novi. Makin-makin aja nih ya, itu melaporkan terkait pencemaran nama baik katanya. Wah, ini usai dari apa namanya acara stasiun televisi ya, itu sudah bisa melihat lagi ya Agus ini sekarang melaporkan Teh Novi dengan atas pencemaran nama baik ya, bersama pengacaranya itu Farhad Abbas. Oke, seperti apa ketika saat Agus beserta keluarga dan juga pengacaranya ke Pak Polda ya, ke Polda ya, untuk pelaporan ke Teh Novi. Simak video berikut ini, monggo. Ibu Pak Agus, hari ini mau ada apa nih ke Polda? Mau ke dalam dulu ya. Agendanya untuk yang pelaporan yang mana nih Ibu? Kan ada 2 ya. Kan ya, Papa Mas yang jelasin. Next. Bagus, gimana Gus? Saya narik. Bagus gimana kondisi? Iya. Masih ada keluhan seperti apa Gus? Jadi gimana Kak Gus? Aku udah mulai membaik karena saya ada keluhan apa nih Kak Gus? Hari ini agendanya apa Pak? Katanya saya cuma dampingan saja. Bang, agenda pemeriksaan Pak Agus. Ada apa Bang? Bentar aja. Iya, sudah dari materai. Masih dapat uang, nggak dipakai berobat loh. Buat selarikan nih, gini. Gimana ditanya orang yang harusnya masa jam dipakai makin besar. Terus, Mas, di iPhone semua. Ada bukti. Bukti baru yang dibawa ada Bang? Ya, agendanya verifikasi itu apa yang lihat? Agendanya verifikasi itu kan. Bukti baru yang dibawa ada Bang? Ya, hari ini undangan wawancara klarifikasi dari pihak majelis. Bertemu dengan Kompolres Sugiharto. Ya, dengan kasubditnya Ardian Satri Utono, KBP. Nah, ini hanya untuk klarifikasi sebagai pelapor. Dugaan tindak pidana, menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menunjukkan suatu hal, sebagaimana dalam pasal 45 junto 22. Ya, penyidiknya Bribtu Eka Ari. Bukti baru yang ditambah ada lagi Bang mungkin? Ya, bukti ada yang kami bawa, nanti kami akan sampaikan kepada.
Di atas ya. Nah, oke, teman-teman semuanya, jadi ini eh, ya, Agus dan keluarga juga beserta para Abbas ini pengacaranya ini mendatangi Polda ya. Itu mendatangi panggilan wawancara klarifikasi kan, Bang? Itu barusan ya, keterangan yang begitu ya. Cuma di sini kan ada caption akhirnya Farel Abbas datang ke Polda untuk mendampingi Agus atas pencemaran nama baik Agus yang dilakukan Teh Novi. Oke teman, kita simak terus ya, kawal terus sampai kelar ini ya penjelasan yang ada di dalam video ini. Oke, ini dia. Misalnya akan dilakukan pada hari ini. Bang, mau bukti apa aja, Bang? Kita satu hari ini saksi apa? Kemudian laporan itu apa sebenarnya yang dirugikan? Pertama, Novi secara terang-terangan di media sosial menuduh, memfitnah Agus telah menyalahgunakan uang bahwa tidak ada uang yang disalahgunakan. Tidak ada. Itu hanya ketakutan dan fitnah dia aja. Uang 1,3 miliar dan tanggal 10 itu sudah dikembalikan. Itu pun tidak ada. Itu tidak ada wewenang dan hak daripada Novi untuk menguasai uang itu. Tidak ada amanah. Sehingga laporan pemberasannya, laporan pasal pencemaran nama baiknya, ya kita tidak menganggap penggelapan karena semua uangnya masih ada. Tapi ini sangat mempersulit dan saya yakin dia dalam kesulitan. Kenapa? Karena itu tidak bisa diapa-apain sama Agus. Dia hanya mengatakan uang buat Agus yang nanggus bu. Kemudian kami juga mendapat surat kuasa dari Nenek Sumiati. Ibu Wulani dan Bulan dan Ibu Wawa. Ibu Wawa sudah melontarkan juga panggilan surat somasi dan akan melaporkan juga pencemaran nama baik. Wawa dituduh menyalahgunakan yayasan anak-anak terlantar itu bisa mengurus donasi buat orang utang. Apakah dia harus mengurus mulai dari sampai besar sudah jadi proyek sehingga dia menjadi kontrol sosial untuk penggunaan dana tersebut? Apakah dia boleh membuat tampungan-tampungan orang per orang kemudian tarik dan cara hey guys, ternyata uang itu tidak digunakan untuk berubah warisan berkiring sehingga membuat Agus dan keluarga digugat di media sosial dan ada petisi mengatakan Dan waktu di Desum kita udah sempat klarifikasi ya, dan ada kesalahan. Kesalahannya tidak ada, masalah uang dari Agus ke dia memang ada. Iya. Dan kembali menggunakan dana orang dari Agus itu saja harusnya kepengetahuan malah dipermalukan, difitnah dan masalah. Mbak Novi bilang saya pakai uang 100 juta. Saya nggak terasa pakai uang 100 juta. Itu aneh-anehnya. Kalau waktu kejadian saya lagi di rumah sakit di Keramat Jati, Mas Agus. Jadi saya benar-benar nggak tahu. Pulang dari rumah Keramat Jati, saya baru dijelasin sama abahnya Agus ya, kalau ada peraturan. Dan saya foto saya yang silaturahmi ke rumah Bandung. Sangat jelas. Dan anak saya itu dia lagi di rumah sakitnya kalau sekarang saya nggak tega dia diperiksa, tapi tadi udah diperiksa dokter. ini bukti anak saya dibikin malu, kan dibikin historinya Mbak Novi. Kata-katanya Pak. Nah, kata-katanya, Mbak, saudara, ya,
Udah dibikin satu benda, cuma tadi nggak kebawa. Katanya masuk IGD ya karena depresi. Waktu masuk transferan duit dari mas nggak kayak buat bayar utang nggak bayar, rumahnya nggak depresi. Ini yang ini Udah selesai. udah selesai. Nggak ada urusan dengan Novi, ya. Urusan yang lain. Itu sudah menempel clear. Uang dikembalikan. Gak ada masalah. Itu bukan pinjam kok. Aku saja yang memberi. Karena uang itu bisa digunakan untuk apa aja, untuk kegunaan membantu keluarganya, membantu siapa aja. Dia berobat juga. Kalau masalah berobat itu tetap digunakan sampai sekarang berobat. Hanya ada waktu kapan dioperasi. Tapi sekarang jadi ngambang. Nanti banyak juga tadi dokter dia sadar. Nggak pernah ada perlakuan istimewa tuh ada. Ini langsung ayo kita berobat. Sekarang obat, padahal dulu kan uang untuk boleh di rumah kos untuk kehidupan dia. Namanya dia ada penghasilan lagi. Novi mencampuri donasi sukarela dengan cara yang tidak benar dan cara yang mantan keluarga. Inilah prosesnya dan tunggu akibatnya. Silakan Novi lapor ke Dinsos. Kita adalah jangan banyak ngomong. Apakah ini akan membuat haknya Agus hilang gara-gara Agus dapat uang? Silakan, saya tantang. Jangan ngomong-ngomong mau lapor Dinsos, tapi dia lapor, tapi uang orang dikuasai. Tahu lah, trik-trik orang. Dulu kamu mengelola uang yang orang buta, kayak orang kecil, orang gila nggak ada yang komplain. Tapi ini ada para tabas pembela kaum lemah yang membela mereka. Ya. Semangat. Karena sudah menyangkut soal kenapa kita berhenti di mana? Iya, kita menyangkut itu bang. Kita nggak butuh mulut, kita harus jauh. Soalnya kita di mana? Masalah di periksa ini kan diaudit. Ya, dan kita kan sudah diaudit dari Novi sama Agus. Kita lihat aja. Dia nanya 1,3 miliar udah saya ketika nanti kalau di tim yang sampai Novi harus berani kita kasih kita. Dia kalau apapun dia berani aja, namanya orang yang dipersalahkan dan digunakan ya pasti mau nggak mungkin dia nggak takut. Tapi perkara seorang yang itu yang harus membuktikan. Bagaimana kita membuktikan kalau dia kita mau ulang untuk membuktikan proses pelan karena dia kan niatnya kan adalah saya ngaku satu sekarang saya itu bukan melihat normal ada cahaya ada warna itu aja kita masih bisa diobati. Kalau ada yang lebih waktu uang dana tidak ada, kenapa harus sendiri pakai berobat cuma segala? Kan dia masih BPJS. Yang salah itu kalau dia berobat BPJS dia ngaku habis 100 juta. Yang salah, ini hanya dibesar-besarkan di fitnah. Uangnya ada. Jadi maksudnya kenapa nggak itu yang obat yang lebih manis? Ini kan mereka daftar, keburu diribut-ribut. Ini harusnya nggak perlu ribut, baik-baik aja diam-diam, kecuali uangnya habis. Maksudnya kan uang habis kan, marah sama habis dan enggak uangnya kan, semuanya manual. Mana aja manual ya? Oke, terima kasih. Itu artinya bagus di dalam masih jalan di sana. Tapi kan lagi pasir, pasir kalau pertanyaan. Masih berlanjut ke bang. Terima kasih. Terima kasih.
Cuman begitu dinyatakan, jadi kan kita Sabtu Minggu kan awalnya memang kita nggak pakai data. Dari awal memang kita pakai BPJS ya, karena kita memang dari awal donasi kita kan belum dapat donasi. Waktu dia Mas Agus itu berobat, kita belum pakai donasi. Belum dapat donasi maksudnya dari awal Mas Agus berobat kita memang pakai BPJS karena memang belum dapat donasi. Jadi kita tapi kita belum pakai uang yang 1,3 dari miliar, tapi kita pakai uang dari Mbak Novi yang dari yayasan ada sekitar 32 juta sama yang cash 13 juta. Kita masih menggunakan uang dari Mbak Novi untuk transportasi, untuk macam-macam, untuk kebutuhan masing. Jadi ini jadwal pengobatannya Pak Gus itu siapa Bu? Besok kalau nggak salah kita akan ke bagian bedah kulit ya. Karena kan lagi di paru-parunya dulu, lagi fokus ke paru-paru karena dia terinfeksi TB. Untuk Uang yang saya kembalikan untuk transportasi dan keperluan Mas Agus yang dikembalikan ke anak saya. itu kan kemarin kalau nggak salah itu uang yang digunakan untuk Surabaya itu bunganya berapa? Memang kalau masalah utang piutang itu saya nggak tahu ya, karena uang itu dititip ke anak saya. Karena saya lagi ada di rumah sakit Keramat Jati. 3 hari Mas Agus di sana, saya memang fokus ke Mas Agus. Jadi masalah uang pun saya nggak tahu. Tahu-tahu setelah saya 3 hari pulang dari Keramat Jati, abahnya si Agus itu ngomong masalah uang itu. Awalnya memang saya nggak tahu, makanya saya tahu dari story-nya Mbak Novi mengatakan kalau saya pakai uang 100 juta. Justru saya kaget. Mbak Novi mengatakan kalau saya pakai uang 100 juta. Justru saya kaget. Ada pemberitaan uang 100 juta, sedangkan saya nggak merasa. Nah, karena saya lagi fokus di rumah sakit, Keramat Jati, lagi ngurus Mas Agus yang depresi, dirawat di sana, dirujuk sama rumah sakit kantor polisi dari Polsek Cengkareng. Saya fokus ke Mas Agus, memang waktu itu dia lagi di rumah sakit Keramat Jati. Jadi perihal transferan uang apapun itu saya belum tahu. Awalnya memang belum tahu. Tahu-tahu setelah saya pulang dari rumah sakit. Itu juga saya awalnya tahu saya bapaknya Agus yang bicara. Nah, oke, menjadi kesimpulan di sini ya, bahwasanya si Wawan ini tidak tahu ya karena uang yang donasi tersebut ya 100 juta katanya dia itu tahu-tahunya itu setelah abahnya si Agus ini katanya, setelah pada rumah lagi dia baru tahu begitu semuanya. Masalah uang. Kalau dari awalnya ngomong mungkin saya juga nggak izinin. Tentang anggota rumah, kita juga kan di waktu di Densu itu kita udah akui tuh, kita juga ibaratnya udah klarifikasi, udah mediasi, dan Bang Densu sudah mengatakan sama Mbak Novi untuk membersihkan rumah baik kita. Nggak ada yang namanya ke medsos lagi, karena saya bukan orang pandai yang main medsos ya. Tapi ternyata sepulangnya dari rumah Densu, Mbak Novi story-nya semakin gencar untuk menjatuhkan kita, padahal sebenarnya udah kata maaf. Kita udah maaf-maafan sama Mbak Novi, udah peluk-pelukan di podcastnya Bang Densu yang kedua. Dan saat ini kan uangnya sudah ada di yayasan ya. Kata Densu kan sempat bilang kalau mau butuh nanti tinggal bilang dan sebagainya gitu. Tapi sampai hari ini sudah ada omongan lagi untuk Belum, karena kita masih menggunakan uang tersisa untuk transportasi. Karena kan memang kita kalau lagi ada cash ya kita cash, kalau lagi enggak ya kita ambil BPJS. Lagi BPJS masih bisa digunakan. Bisa mengambil kasus juga. Tergantung sih yang namanya ya ada yang 100, tapi kan kalau PP aja kalau dua yang pegang Mas Agus. berarti dari Pak Agus sendiri ibu menggunakan ya untuk hari itu aja gitu ya. Iya. Kalau untuk makan apa Mas Agus saya yang tanggung. Nah, itu makan untuk kedua orang tuanya juga untuk Elmi dan Agus. Ini juga kita ada itu ya, ada pemberian uang dari Pak Krisna Mukti ya, sebesar 10 juta untuk pemasangan AC. Jadi kita bukan gunakan dari uang donasi. Pak Krisna sendiri yang memberikan berbentuk dolar.
untuk membeli AC di rumah biar Agus nyaman katanya. Tapi artinya belum dapat kebeli AC-nya atau gimana nih? Sudah sebeli. Oh, udah. Kita udah pemasangan hari ini. Takutnya nanti pemberitaan donasi, lagi donasi. Padahal donasi kita udah dapat sama sekali. 1,3 sudah di tenor. Ini dengan uang segitu bisa kebeli AC yang seperti apa nih Bu? Mungkin boleh di-spill. Nah, AC-nya yang biasa yang dingin. Oh, kemarin terakhir di kan Wolfgang ada Iya, justru itu kita di Bang Desu itu sebenarnya udah keluar ya, udah yang clear. apa tuh? Yang Rocky salah di depan info itu apa tuh? Di masalah uang itu karena memang anak saya yang pakai kerja kan udah clear. Berapa banyak? Berapa jumlah? Kalau masalah duitnya yang saya tahu 95 ya. Yang 5.800.000-nya udah kita balikin. Yang kemarin di Mbak Novi ya Mbak Novi maaf sama Mbak Pia juga dibalikin, tapi saya nggak tahu itu urusan mereka. Saya memang awalnya nggak fokus dengan donasi karena saya lebih fokus ke Agus karena memang dari awal kejadian saya yang bolak-balik rumah sakit, saya yang nemenin sampai dia nginep di rawat saya yang karena saya nggak fokus sama yang lain, saya fokus sama Agus. Ini dong Bu, yang Yang tadi melaporkan hari ini ya. Sebenarnya kita juga nggak mau ya perpanjang, tapi Mbak Novi bikin ayo gitu. Itu juga kan waktu di Polres sudah itu ya, udah selesai. Ini bukti pencemaran nama baik saya. Ya, sebenarnya sih udah kita ada bukti ya satu bendel, cuman karena nggak ke bawah. sini Bu. Ini tentu ada warna. Ini ada kata-katanya. Ada kata-kata yang bikin Bacain aja. Bu atau Bacain aja, dibacain aja. Perintah ini udah Dibacain aja udah, dibacain aja. jelas. Iya, makanya dibacain itu. Yang bikin saya kecewa, ini sih enggak ya, cukup kecewa. Anak saya yang masih di rumah sakit tetap dipuntain mutasi dengan penjelasan seperti ini. Mbak, ayo dong katanya cepat sembuh. Katanya masuk ke IGD ya karena depresi. Waktu masuk transferan duit dari Mas Agus buat bayar hutang Bang, rumah enggak depresi. Ya Mbak, ini saya cuma nanya loh, ditunggu mutasi rekeningnya. Padahal pada saat ini anak saya masih di rumah sakit, tapi Mbak Novi terus-terusan minta mutasi. Bahkan foto anak saya pun dibikin story di IG-nya dia atau TikTok-nya dia. Ini kita punya bukti banyak dengan pencemaran nama baik. Banyak banyak yang saya mau tunjukin ya, cuman ini karena baru dikirim tadi dan ini yang lebih jelasnya story ini dia terus-terusan ini seharusnya klarifikasi. Saya sampai gemeter nih. Ini masalah semua Mas Agus. Padahal udah selesai ya. Sudah kita udah minta maaf. Sampai Mas Agus sujud-sujud minta maaf. Saya pikir udah selesai. Tapi ternyata dibikin story lagi sama Mbak Novi dengan bilang keluarga penuh acting. Dari Nah, oke, teman semuanya. Jadi itulah barusan video reaction yang bisa saya sajikan terkait Agus ya, Wawa, Elmi, dan keluarga didampingi oleh pengacara Farhad Abbas itu dan mendatangi ya ke Polda untuk menghadiri wawancara klarifikasi dan juga melaporkan ya pencemaran nama baik Teknovi begitu teman semuanya ya. Jadi di sini juga si Wawa ini membongkar semua tentang yang dirasakan ke Teknovi, maksudnya itu membongkar rahasia yang selama ini teman yang dirasakan oleh keluarga si Agus ya bersama Teknovi teman ya. Nah, begitu teman. Ini ada apakah gitu ya? Saya kira sudah keluar ya setelah Agus ini sudah melihat ternyata masih saja dan masih saja. Oke, nanti kita tunggu ya apa penjelasan dari Teknovi selanjutnya ya, dan bagaimana tanggapan semuanya, komen di bawah sini ya. Oke, sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya Irim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.